Nah, ini peta daerah pemilihan Kabupaten Pelalawan, DPRD Kabupaten Pelalawan ini sebagai contoh. Komisi Pemilihan Umum tahun 2024, daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Kota. Nah, jadi ini DPRD Kabupaten Kota ya, Kota Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Alokasi kursi 40 kursi, terdiri dari 5 daerah pemilihan. Jumlah penduduknya 402.303 jiwa. BPPD 10.057 jiwa. Daerah pemilihan, ini dia. Pelalawan 1, Pangkalan Kerinci. Pelalawan 2, Pelalawan, Bunut, Teluk Meranti, Kuala Kampar, Bandar Petalangan. Pelalawan 3, Ukui, Kerumutan. Pelalawan 4, Pangkalan Kuras, Pangkalan Lesung. Pelalawan 5, Langgam dan Bandar Sekijang. Jadi 40 kursi ini berdasarkan jumlah penduduknya, yaitu 402.303 jiwa. Kalau kita lihat petanya, peta pemilihannya begini. Pelalawan 5, 6 kursi. Pelalawan 1, 10 kursi. Pelalawan 4, 9 kursi. Pelalawan 3, 6 kursi. Pelalawan 2, 9 kursi. Jadi penentuan jumlah kursi, kenapa Kabupaten Pelalawan, anggota DPRD Kabupaten Pelalawan ini, jumlah kursi di DPRD Kabupaten Pelalawan ini dapat 40 kursi, itu berdasarkan jumlah penduduk, yaitu 402.303 jiwa. BPPD 10.057 jiwa. Oke, ini sebagai contoh. Jadi jumlah kursi itu ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk. Kalau kita lihat peta ini, Pelalawan 1, ini dia Pelalawan 1 dapat 10 kursi ya. Pangkalan Kerinci 10 kursi. Kenapa dia dapat 10 kursi? Pelalawan 1 ini dapilnya, daerah pilihan Pelalawan 1. Dia tadi ada 5 dapil kan. Dapil 1 yaitu Pelalawan 1, Pangkalan Kerinci, dapat 10 kursi karena jumlah penduduknya lebih banyak di situ. Kemudian dapil 1 ya. Dapil 2, Pelalawan 2 ini dia, Teluk Meranti, dapat 9 kursi ya. Berarti dia nomor 2 banyak penduduknya. Dapil 3 ya, Pangkalan Ukui dan Kerumutan, dapat 6 kursi. Kemudian Pelalawan 4, Pangkalan Kuras ya, dapil Pangkalan Kuras ya, dapat 9 kursi. Kemudian Pelalawan 5, yaitunya Bandar Sekijang dan Kecamatan Langgam, alokasinya dapat 6 kursi. Nah, kenapa dapat 6 kursi? Karena
jumlah penduduknya lebih sedikit dari yang lainnya. Oke. Begitu dia. Ini sebagai contoh peta dapil. Nah, dapil daerah pilihan ini, daerah pilihan pembagian dapil berdasarkan jumlah penduduk ini ditetapkan oleh KPU, Komisi Pemilihan Umum dalam rapat KPU, ya, yang tertuang di dalam peraturan KPU nomor 6 tahun 2023. Oke. Ini sebagai contoh untuk perbandingan di wilayah-wilayah lainnya, maupun itu dari Sabang sampai Merauke. Begitu cara penetapan dapilnya, ditetapkan melalui peraturan PKPU, Komisi Pemilihan Umum tahun 2023. Sebagai contoh terdapat, dan jumlah kursi di setiap dapil itu, daerah pilihan itu ditetapkan berdasarkan jumlah penduduknya. Nah, nanti kita lihat nanti di dalam Undang-Undang nomor 17 tahun Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, di situ tertera jumlah kursi berdasarkan jumlah penduduk di setiap dapil daerah pilihan itu. Oke, sekian, terima kasih. Mari kita lihat Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Nah, di sini kita lihat pada bagian keempat, jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kota. Jadi kalau kita lihat Kabupaten Pelalawan tadi, di sini kan tertulis penentuan jumlah kursi itu berdasarkan banyaknya penduduk di suatu wilayah. Nah, ini jumlah kursi DPRD Kabupaten Kota ditetapkan paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi. Nah, ini jumlah kursi DPRD Kabupaten atau Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada jumlah penduduk Kabupaten Kota yang bersangkutan. Jadi yang A, Kabupaten Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 orang memperoleh alokasi 20 kursi. Nah, jadi tadi setiap 100.000 mendapatkan 20 kursi. Tadi kalau kita lihat jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan tadi yaitu 400.000 jiwa, maka otomatis jumlah kursinya adalah 40 kursi. Nah, sesuai tadi kan dengan jumlah penduduk tadi. Setiap 100.000 jiwa mendapatkan 20 kursi. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan keseluruhannya ialah 400.000 sekian jiwa tadi. 400.000 jiwa kurang lebih, otomatis dia mendapatkan 40 kursi. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Telah sesuai ya penetapan jumlah kursi dan dapil sesuai dengan banyaknya penduduk. Kemudian yang B, kabupaten kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 orang sampai dengan 200 dapat 40 kursi. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 mendapat 45 kursi sampai dengan G dan H. Ya. Nah, oke. Penduduk dengan lebih dari 3 juta memperoleh 55 kursi, oke.
Nah, ini adalah peraturan undang-undang nomor 7 tahun 2017. Nah, di sini kita lihat semuanya ada jelas. Nah, ini dia keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan ini sebagai contoh ya, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten seluruh Indonesia. Ini salah satu contohnya yaitu Kabupaten Pelalawan, DPRD Kabupaten tahun 2024. Nah, ini dia penetapan jumlah kandidat ya, calon legislatif DPRD Kabupaten Pelalawan. Jadi kita sini melihat kita lihat di sini total bakal calon ya, DCS sementara, bakal calon sementara yang telah dikumpulkan itu. Ini sebagai contoh dari PKB, laki-laki 27, perempuan 13, yang mana tadi telah kita ketahui bahwa ada 40 kursi secara keseluruhan di Kabupaten Pelalawan ya, alokasinya ada 40 kursi, dan setiap daerah pemilihan dapil 1 sampai 5 tadi dapilnya telah mendapatkan kursi masing-masing. Jadi setiap partai yang telah ikut serta di dalam pemilihan umum pemilu legislatif ini itu setidak-tidaknya harus menyiapkan 40 pasangan calon. Apabila di Kabupaten Pelalawan terdapat 40 kursi, alokasi kursi dari total jumlah penduduknya, maka 40 kursi, maka setiap parpol itu seharusnya menggunakan hak 40, menyediakan 40 calon legislatif dari setiap partai politik yang ikut serta gitu kan. Contohnya PKB. Di sini PKB ada Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, sampai ke Partai Umat, P3, Partai Persatuan Indonesia, PSI, nah ini Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Kebangkitan Nusantara. Ini ada juga partai-partai baru ya, PSI lagi ya kan, Partai Nusantara ini, Partai Buruh lainnya, Partai Buruh Nasdem. Nah, setidaknya setiap partai dari 1 sampai ini 24 partai ya, itu setidak-tidaknya harus menyiapkan calon legislatif sebanyak 40 orang, karena untuk Kabupaten Pelalawan itu alokasi kursinya adalah 40 kursi. Jadi setiap partai seharusnya menyiapkan bakal calon sebanyak 40 orang masing-masing. Nah, kita lihat di sini di nomor 24 ini, Partai Umat itu cuma 1 laki-laki 2 perempuan ya, cuma mungkin baru terkumpul 3 ya, baru terkumpul 3 pasangan, 3 calon yang baru diajukan. Nah, ini artinya apa? Partai Umat ya, kemudian Partai Perindo cuma 3, seharusnya 40. Berapa kurangnya itu? 40 kurang 3 ya tinggal 37 ya kurangnya ya. Kita lihat lagi Partai Persatuan Indonesia, Partai Perindo. Ini baru terlihat 8 laki-laki, 6 perempuan, 8 tambah 6 ya 14 ya. Nah, cuma 14 orang. Kemudian Partai Solidaritas Indonesia, PSI, 14 tambah 10 cuma 24 orang ya, cuma menyiapkan 24 orang. Berarti di sini banyak partai yang tidak
mencalonkan anggota legislatif secara penuh. Artinya mereka cuma ada yang 3, ada yang cuma 10 ya, ada yang cuma 5 orang, 6, 7, 8. Ini lagi partai Gelombang Rakyat Indonesia, Gelora Indonesia ya. 6 tambah 3 cuma 9 orang, berarti tidak penuh kursinya setiap partai. Seharusnya harus penuh ya kan. Berarti orang partai-partai yang tidak memenuhi mungkin cuma sengaja tidak mencalonkan secara penuh mungkin, atau karena sebab entah apa kita tidak tahu ya kan. Nah, kalau kita lihat yang mencalonkan secara penuh itu, kita lihat itu ini Partai Kebangkitan Bangsa, itu penuh 40 kursi ya kan, 27 laki-laki, 13 perempuan. Kemudian kita lihat ini yang penuh ya. Kemudian yang kedua Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, ini penuh juga kan, 40. Kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, oke, penuh. PDI Perjuangan. Kemudian Partai Golongan Karya, Golkar, penuh ya. Nah, ini Partai Nasdem 25 tambah 11 berarti 36. 36 berarti kurang 4. Ini tidak penuh. Tidak penuh. Ini penuh. Partai Hati Nurani Rakyat penuh ya. Partai Amanat Nasional penuh, mencalonkan secara penuh. Partai Persatuan Pembangunan penuh. Jadi kalau kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Memang ada partai yang tidak mencalonkan anggotanya secara penuh. Bisa jadi karena ini cuma daftar sementara ya, dan mungkin saja nanti di belakangan akan kuota ini 40 kursi akan dipenuhi oleh masing-masing partai. Nah, di sini kita lihat ya pembagian setiap partai terhadap anggota bakal calon mereka di setiap dapil ya. Kita lihat ini contohnya, Partai Kebangkitan Bangsa ya, yang mana tadi di Pelalawan itu dapat 40 kursi dan dibagi menjadi 5 dapil, dan Partai Kebangkitan Bangsa ini mengajukan bakal calon secara penuh 40 kursi. Mulai dapil 1 sampai dapil 5 ya, dibagi 40. Jadi dapil 1 itu alokasinya 10 orang. Dapil 2 9 orang, dapil 3 6 orang. Kemudian dapil 4 sebanyak 9 orang. Terakhir dapil 5 itu sebanyak 6 orang. Jadi pas 40 ya. Pas 40. Ini dia. 10, dapil 2 9, dapil 3 6, kemudian dapil 4 9, dapil 5 6. Nih. Oke. Begitu juga nih Gerindra ya. Gerindra, dan untuk selanjutnya Partai Golkar. Nah, begitulah alokasinya ya kan. P3. Oke. Nah, ini sebagai contoh, dan penerapannya tergantung kepada jumlah penduduk, itu sama di setiap daerah dari Sabang sampai Merauke. Oke. Pemilu serentak tahun 2024
akan dilaksanakan pada tahun ini atau pada tahun depan. Landasannya iaitunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Nah, jadi pemilu serentak itu teknisnya, cara-caranya, bagaimana prosesnya dapat kita lihat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jadi jangan kita bingung lagi. Ya inilah banyak di internet, di Google Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di sini lengkap cara-caranya, syarat-syaratnya. Jadi apa yang kita pilih pada pemilihan umum tahun 2017? Yang kita pilih yaitu memilih capres dan cawapres. Yang kedua, memilih DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan DPD. Siapa yang bisa mencalon sebagai capres dan cawapres DPD, DPRD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota? Yaitunya partai politik. Ya. Jadi yang bisa mencalon itu, yang menjadi peserta pemilu itu yaitu satu partai politik untuk DPR, DPRD, perorangan atau independen untuk DPD. Kemudian pasangan calon yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan capres dan cawapres. Batas umur memilih 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Ya, nah itu dia. Jadi ini DPR, DPRD itu berasal dari partai politik ya. Kemudian DPD, Dewan Perwakilan Daerah, itu perorangan. Dia tidak dari partai politik ini calonnya ya, tapi dari perorangan atau independen. Sedangkan untuk capres dan cawapres itu yaitu di pasangan calon yang diusulkan oleh parpol atau gabungan dari parpol. Kemudian terkait dapil daerah pemilihan, dapil capres dan cawapres ya, dari Sabang sampai Merauke lah ya, dan TKI yang ada di luar sana ya, daerah pilihannya negara Indonesia. Kemudian dapil DPD itu dari Sabang sampai Merauke berdasarkan provinsi, kemudian kabupaten. Dapil DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Nah, itu juga mulai dari provinsi, DPRD provinsi, DPRD pusat, DPR pusat, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Kemudian jumlah kursi ini daerah pilihan wilayah gitu ya. Kemudian jumlah kursi, jadi terkait daerah pilihan, wilayah pilihan, dan jumlah kursi ini ditetapkan melalui peraturan KPU, tentu melalui rapat Komisi Pemilihan Umum. Nah, di situ akan digodok daerah pilihan, dibagi daerah pilihannya sesuai, dan begitu juga jumlah kursinya itu akan ditetapkan di rapat Komisi Pemilihan Umum. Nah, berdasarkan jumlah penduduk di suatu kabupaten kota, di suatu provinsi untuk DPRD provinsi, dan di suatu kabupaten jumlah penduduknya. Berdasarkan jumlah penduduk akan ditetapkanlah dapil dan jumlah kursi yang dialokasikan untuk setiap partai atau dialokasikan untuk setiap wilayah berdasarkan jumlah penduduknya. Nanti kita akan lihat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berapa alokasi kursi untuk DPR pusat dengan jumlah wilayah penduduk 1 juta atau 100.000 orang, berapa jumlah kursi untuk DPRD provinsi di suatu wilayah dengan jumlah penduduk 200.000 orang, dan
begitu seterusnya, berapa alokasi kursi untuk jumlah penduduk 1 juta atau sampai 3 juta di suatu wilayah. Berapa jumlah kursinya itu nanti akan kita lihat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, ini ya. Yang penting harus kita ketahui bahwa dapil daerah pilihan dan jumlah kursi ini ditetapkan oleh sidang di KPU, rapat di KPU Komisi Pemilihan Umum. Ini KPU, Komisi Pemilihan Umum ya, ditetapkan oleh KPU, Komisi Pemilihan Umum. Oke. Nah, kita akan nanti melihat contoh bagaimana alokasi kursi dan pembagian wilayah pilihan ini. Nanti kita akan ambil contoh yaitunya di Provinsi Riau ya, dalam lingkup DPRD Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kita ambil contohnya, contoh Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Oke, Provinsi Riau. Yuk, mari kita lihat untuk DPRD Kabupaten. Alokasi akan kita bahas sebuah contoh untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten di Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Bagaimana nanti mekanisme pembagian daerah pilihan dan bagaimana nanti pembagian jumlah kursi di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Oke, mari kita lihat. Jadi berdasarkan halaman situs KPU, di sini dilihatkan ada berapa partai politik peserta pemilu 2024. Di sini yaitu ada 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh ya. Kemudian apa saja partai politik dan nomor urutnya pada pemilu 2024 ya. Satu, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia PDI, Golkar, Nasdem, Partai Buruh, Gelombang Rakyat, Gelora, Partai PKS, PKN, Hanura, Garuda, PAN, PBB, PSI, Perindo, P3, Partai Politik Lokal Aceh, Partai Nagora Aceh, Partai Generasi Aceh, Busaboh, Taat dan Takwa, Partai Darul Aceh, Partai Politik, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera, Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh, Partai Umat.